Doktrin berasal dari bahasa Inggris yaitu doktrin yang berarti ajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doktrin bisa diartikan yaitu ajaran atau asas suatu aliran politik keagamaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama atau aliran atau segolongan ahli yang tersusun dalam sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, trilogi doktrin atau ajaran Islam biasa dikenal dengan trilogi ajaran ilahi, yakni ada Islam, iman, dan ihsan. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri atau kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Pengertian Islam dapat disimpulkan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Islam sebagai agama, maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya berupa rukun Islam, yaitu yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga, menunaikan zakat, yang keempat, puasa Ramadan, dan yang kelima, haji jika mampu. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang mengandung beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman itu berupa pembenaran hati, artinya hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengakuan dengan lisan, artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan perbuatan dengan anggota badan artinya amal hati yang berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuannya. Pembahasan pokok akidah. Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah juga berarti landasan mempercayai bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan yang berhak disembah serta tidak ada sekutu baginya. Sementara semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil dan beribadah kepada selain Allah adalah kebatilan. 2. Iman kepada malaikatnya. Umat muslim diminta untuk mengimani malaikat Allah. Malaikat sendiri diciptakan Allah dari cahaya. Hikmahnya mengimani malaikat adalah supaya kita merasa waspada akan perbuatan baik dan buruk di dunia. Selain itu, kita pun semakin mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat salah satu penciptanya yang mulia ini. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. Pengertian iman dalam Islam terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para nabinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Iman kepada Rasul-Rasulnya. Mengimani Rasul-Rasul Allah. Rasul sendiri adalah seorang utusan Allah yang diberinya wahyu. Berbeda dengan Nabi, wahyu yang diberi Allah kepada Rasulnya diperintahkan untuk disebar kepada umat. Oleh karenanya, tidak semua nabi adalah rasul, tapi semua rasul sudah otomatis adalah seorang nabi. 5. Iman kepada hari akhir. Dalam Islam, semua muslim diwajibkan untuk mengimani bahwa hari akhir benarlah ada. Pada hari itu, seluruh amal kebaikan dan keburukan akan dihisap dan ditimbang dengan seadil-adilnya. Jika amalan baikmu lebih berat dari amalan burukmu, maka hadiah surga akan menanti. Namun, jika sebaliknya, maka ganjaran nerakalah yang akan diberikan. 6. Iman kepada takdir Allah.
Rukun iman dalam Islam yang terakhir adalah mengimani takdir baik atau qada dan takdir buruk atau qadar. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, qadar dalam bahasa diartikan sebagai takdir, sedangkan qada adalah hukum atau ketetapan. Dengan mengimani qada dan qadar, manusia menjadi tidak sombong dan lupa diri bahwa dunia dan segala isinya hanyalah titipan Allah yang sementara. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan baik. Dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ihsan kepada Allah, yang kedua, ihsan kepada diri sendiri, yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia, dan yang keempat adalah ihsan bagi sesama makhluk. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami paparkan. Quote of the day deh, Allah tidak akan pernah gagal dalam menciptakan takdir, dan Allah tak pernah salah dalam memilih pundak siapa yang diberikan ujian. Allah paham betul kok kapasitas kemampuan setiap hambanya. Hanya saja terkadang kita salah dalam mengartikan love language-nya kepada kita. Karena pada akhirnya, takdir Allah selalu indah meski terkadang memerlukan air mata untuk menerimanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.